Harga BBM di negara lain naik, tapi di Indonesia belum. Gawat, Malaysia mulai menghadapi krisis BBM, padahal mereka punya Petronas. Kok bisa? Jadi jangan sampai ada yang turun demo ke jalanan. Saya ingatkan untuk masyarakat ya, jangan mau diprovokasi, jangan jadi bodoh, jangan hanya karena BBM naik lalu Anda demo pemerintah. Kalau tidak dinaikkan, Anda yang mati. Cuba teka. Naik ke turun guys? Jeng jeng jeng. Turunlah. Berita baik untuk poket anda semua. Harga minyak dilaporkan turun mendadak bermula esok. Jom kita tengok. Itulah Malaysia sentiasa berbagi rezeki dengan rakyatnya. Kan Ikinya sudah bilang, nggak usah menyembuhkan diri dulu di media sosial. Kayak gitu ya geng ya. Kalau APBN kita jebol, habis Indonesia rata. Kiamat duluan kita geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video, wah, kesombongan media Konoha ya geng ya, membuat kita akan tertawa lepas di video kali ini geng. Kenapa demikian? Wah, Indonesia menyombongkan diri geng, bahwa asalnya di negara lain semua naik BBM-nya, cuma di Indonesia saja yang nggak naik geng. Wah, dia melupakan negara tetangganya ya geng ya. Wah, sudah sombong duluan nih, nanti jangan sampai kayak gitu ya geng ya. Kita menyombongkan diri, APBN kita bengkak, negara tidak bisa membayar hutang ke negara-negara tersebut, habis negara Indonesia geng. Waduh. Jadi gak usah berlama-lama ya gengnya. Tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Ikinya sajikan buat kalian untuk simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan buka kedau. Kita simak dulu videonya. Let's go. Harga BBM di negara lain naik, tapi di Indonesia belum. Kenapa ya? Pemerintah memastikan untuk sampai saat ini belum ada penyesuaian harga BBM di Indonesia, meski harga BBM dunia terus meningkat. Salah satu alasan utamanya, pemerintah masih berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional atas arahan langsung dari Presiden. Selain itu, meski harga BBM dunia naik, ini tidak akan langsung mengubah harga BBM di dalam negeri. Ada formula penentuan harga yang biasanya disesuaikan secara berkala dan bukan harian. Untuk BBM subsidi, kenaikan juga tidak otomatis terjadi. Pemerintah bisa memilih menahan harga dengan konsekuensi beban subsidi yang meningkat. Namun, kemampuan menahan ini juga sangat bergantung pada harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan kondisi anggaran negara. Kalau harga minyak terus tinggi, menurut kamu, BBM di Indonesia bisa tetap stabil atau akan ikut naik? Gawat, Malaysia mulai menghadapi krisis BBM, padahal mereka punya Petronas. Kok bisa? Sini, gue bisikin. Wah. Jadi, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim udah wanti-wanti ke rakyatnya. Juni dan Juli adalah masa kritis bagi negaranya, karena stok BBM-nya udah mulai menipis. Sisa bahan bakarnya hanya sampai April dan Mei saja. Wah. Sehingga mereka saat ini sedang berupaya dengan berbagai cara melakukan penghematan. Yang biasanya kuota 300 liter sekarang dibatasi jadi 200 liter per hari. Harga BBM juga sudah dinaikkan di Malaysia. Padahal kalau kita wisata ke Malaysia, gedung paling ikonik di sana itu namanya Menara Kembar Petronas. Wisatawan-wisatawan yang ke sana banyak berfoto di Menara Kembar itu. Tapi di balik kemewahan dan kemegahan gedung pencakar langit Petronas, ternyata Petronas sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik. Produksi minyak mentah yang mereka lakukan terus merosot dari tahun ke tahun. Iya kan? Dari 700.000 barel per hari kini tinggal 350.000 barel saja per hari yang diproduksi oleh Petronas. Ditambah lagi kemampuan kilang-kilang Petronas
Ternyata kabarnya juga di bawah standar BBM kualitas tinggi yang ditetapkan pemerintah Malaysia. Makanya mereka impor minyak dari luar. Persoalan bertambah pelik. 40% impor minyak yang dilakukan Malaysia selama ini berasal dari Selat Hormuz. Kita tahu kan, Iran sangat-sangat membatasi kapal tanker pembawa minyak mentah yang lewat di Selat Hormuz. Melanggar ketentuan langsung dirombak. Nah, maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harusnya bersyukur BBM kita masih tetap tersedia. Harga BBM subsidi juga tidak dinaikkan oleh pemerintah. Di saat Bangladesh, Vietnam, Malaysia, dan Australia krisis, Indonesia alhamdulillah masih aman. Bahkan Menteri Keuangan menjamin BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun 2026. Saatnya kita bilang, gua bangga jadi orang Indonesia. APBN jeblok keangkat. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya kita kenaikan BBM. Berapa orang nanya, Pak, kira-kira BBM itu bisa sampai ke berapa, Pak? Sekarang kita perhatikan, harga sekarang itu Petralite bersubsidi 10.000 ditahan sejak 2022. Nantinya ini akan menjadi 19.800 sampai 20.200. Ini per April, gua bikin kalkulasinya. Solar subsidi 20.800 sampai 21,5. Pertamax 19.2 sampai 19.8, Pertamax Turbo sampai 22.000, Dex sampai 22.000. Oke. Nah, hal ini bisa terjadi ya, subsidi itu dikurangin senilai ini ya, mulai dari 50% untuk Petralite, 68% solar subsidi, Pertamaxnya turun 37%. Ini akan terjadi kalau APBN kita benar-benar sudah nggak bisa nahan. Karena ingat, 1,2 triliun ini beban subsidi setiap hari. Proyeksi beban subsidi BBM untuk 1 tahun full 2026, jika harga minyak itu 105 ya, itu kira-kira di 441 triliun, padahal anggarannya cuma 210 triliun. Jadi ini udah jelas 2 kali lipat kenaikannya. Duit dari mana nih ya? Nah, sekarang kita lihat salnya. Sekarang tuh kita punya duit 420 triliun. Untuk bayar subsidi saja belum termasuk yang lain, duitnya udah habis. Jadi mau tidak mau, menurut gua, ini akan diambil oleh pemerintah. Jadi bersiap-siap Anda akan menghadapi harga BBM kira-kira 19 sampai 20 ribu untuk Petralite. Negara lain juga sudah naik. Jadi jangan sampai ada yang turun demo ke jalanan. Saya ingatkan untuk masyarakat ya, jangan mau diprovokasi, jangan jadi bodoh, jangan hanya karena BBM naik lalu Anda demo pemerintah. Kalau tidak dinaikkan, Anda yang mati. Kan Ikinya sudah bilang nggak usah menyembuhkan diri dulu di media sosial kayak gitu ya geng ya. Kalau APBN kita jebol, habis Indonesia rata, kiamat duluan kita geng. Kayak itu, jadi gak usah menyombongkan diri bahwasannya di negara lain udah naik, di Malaysia udah krisis minyak, di sini udah krisis minyak dan lain sebagainya, krisis minyak, kita belum. Jangan menyombongkan diri dulu kayak gitu ya geng ya. Jadi kita sabar dulu kayak gitu, gak usah menyombongkan diri kayak itu. Kita itu masih bergantung ke negara-negara luar untuk beli minyak, sedangkan kapal tanker kita udah ditahan 2 sama Selat Hormuz. Kalau Malaysia udah dilepaskan kapal tankernya geng, jadi mereka bisa mengelola lagi kayak gitu ya geng ya. Nah, apakah yang akan Ikinya reaction berikut ini? Apakah betul Malaysia akan krisis minyak? Belum tentu juga. Nah, tentunya kalian sudah penasaran bukan videonya seperti apa? Let's go, kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Guys, cuba teka, naik ke turun guys? Jeng jeng jeng. Turun lah. Alah. Turun 95, turun 25 sen, 25 sen dan 75 sen untuk diesel. Tapi aku tengok dekat ruangan komen, ramai yang cakap dah kantoi, lepas dah kantoi baru nak turun. Kantoi sebab apa? Kau tahu kan? Hai, sepatutnya kembalilah normal kan. Diesel tu kalau boleh turun lah sampai RM2 pun dah kira jadi dah kan. Kira kata apa, meringankanlah beban abang-abang lori di luar sana. Tapi yang peliknya, naik bukan main banyak. Paling banyak guys, 80 sen dalam sejarah diesel naik melambung. Tiba-tiba dah kantoi tu hari, turun. Dan kau rasa apa guys? Apa maknanya di sebalik penurunan ni walaupun sikit,
Kau rasa macam mana? Diorang turun ni sebab apa? Kerajaan turun ni sebab apa? Korang cuba fikir. Tolong komen guys. Aku tengah fikir ni. Tengah Ini mesti fikir. ada makna ni kan. Makna tak ada makna dah bang. Cuba komen. Itu saja. Assalamualaikum. Berita baik untuk poket anda semua. Harga minyak dilaporkan turun mendadak bermula esok. Jom kita tengok berapa banyak anda boleh jimat. Baik, Kementerian Kewangan baru saja mengumumkan penurunan harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi bermula esok sehingga 22 April nanti. Kenapa turun? Sebabnya harga pasaran antarabangsa sekarang sedang menyusut. Penurunan paling ketara adalah diesel tanpa subsidi yang turun sebanyak 75 sen menjadikan RM5.97 seliter. Manakala untuk RON 95 harga turun 25 sen menjadi RM4.02 seliter dan RON 97 juga turun 25 sen jadi RM5.10 seliter. Semua harga baru ini dikira mengikut formula Automatic Pricing Mechanism atau APM untuk minggu ini. Walaupun kita tahu konflik di Asia Barat masih berlarutan, kerajaan memberi jaminan yang mereka akan terus memantau keadaan ini rapat-rapat. Tujuannya hanya satu, mahu memastikan bekalan bahan api kita sentiasa cukup dan untuk melindungi rakyat serta ekonomi kita daripada terkena impak penuh jika ada gangguan rantaian bekalan dunia. Jadi, jangan lupa isi minyak esok untuk menikmati harga baru ini. Rancangkan perjalanan anda dan teruskan berjimat. Itulah Malaysia sentiasa berbagi rezeki dengan rakyatnya. Ya, dari situlah sistem-sistem yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia sangat amat kepada rakyat-rakyat. Menjaga rakyatnya kayak gitu ya geng ya. Rakyat Malaysia bersyukur ya, kalian semua ada satu sistem yang betul-betul melindungi hak-hak kalian sebagai seorang manusia. Saya tahu ada 1 atau 2 orang atau 3 atau bahkan lebih yang tidak amanah, tetapi dengan sistem yang dimiliki oleh Malaysia is better for me if you compare dengan sistem Indonesia dan minta-minta korupsi yang ada di Indonesia. Kita memang hadapi masalah. Walaupun kadang-kadang orang fikir belum lagi kerana kita belum beratur lagi kat stesen minyak. Belum ada masalah. Tak betul. Memang ada kerana harga sudah melambung. Harga baja. Saya ke Felda hari Ahad. Felda di Pengerang. Kota tinggi. Itu bulan ini harga tidak meningkat ketara, tetapi harga baja fertilizers akan meningkat tinggi kerana peratus import baja terlalu tinggi. Baik. Jadi itu yang saya gambarkan. Jadi jangan kita tunggu bila ada masalah baru kita terkejut. Tugas kita menjelaskan bahawa kita harus bijak menangani masalah ini. Memang betul RON 95 kita cuba tahan. Kurangkan daripada 300 ke 200. Ada juga yang mengeluh, tak apalah. Ada juga. Dan masih boleh bertahan minyak tu. Saya boleh luluskan. Tanya selalu, boleh. Dalam kabinet. Yang bagi menyenangkan rakyat. Bagi semua happy sementara. Nah geng, gimana menurut pendapat kalian geng? Kalau pendapat ikinya sih Malaysia nggak akan krisis minyak ya. Yang apa yang dicakapkan oleh ataupun digembor-gemborkan oleh media Indonesia geng. Kayak gitu ya geng ya. Ya kalau kenaikan itu udah biasa ya geng ya. Karena di setiap negara akan mengalami kenaikan. Nah jadi buat orang Indonesia jangan sombong dulu ini ya geng ya. Karena APBN kita belum jeblok. Kalau APBN kita sampai anjlok habis Indonesia geng. Percayalah, ini pasal minyak saja ya 400 triliun mainnya. Wih ngeri geng. Triliun atau kuadrat triliun. Habis negara kita kayak membayar dengan apa Indonesia? Nanti ya kita sekarang bolehlah santai-santai dulu ya, anu-anu dulu. Namun nanti lihat ke belakangnya gimana kayak gitu ya. Kalau harga minyak ya syukur-syukurlah minyak gak naik-naikkan menurut ikinya kayak gitu ya gengnya, syukur-syukur. Namun langkah diesel yang dinaikkan oleh Malaysia ini menurut ikinya cerdas juga sih. Namun juga kasihan juga abang-abang lori ya geng ya kayak gitu ya geng ya. Namun cerdasnya diesel kenapa dinaikkan kayak gitu geng ya.
menurut ikinya kan diesel tuh pengangkut oleh para PT-PT ataupun para apa ya kalau bahasa Malaysianya, company kayak gitu ya gengnya. Jadi company yang untung banyak mungkin suruh bayar diesel lebih kayak gitu. Mungkin ini pendapat ikinya pribadi sih kayak gitu ya gengnya. Pendapat kalian gimana dong? Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.